I just had to let you know you're. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Selvi Mutiara Putri, NPM 2473364, kelas PPAB. Pembuatan sarung tangan lateks. Cara membuat lateks, maka dan membuat kompon dari lateks. Kompon adalah campuran dari elastomer dan bahan kimia yang akan ditambahkan dan membentuk kompon. Latex dipping adalah teknik pencelupan cetakan ke dalam kompon lateks untuk memperoleh produk yang diinginkan. Kompon yang akan menempel pada cetakan dan membentuk sebuah film yang merata. Pembentukan film ini yang akan membentuk produk. Yang diperlukan teknik pencelupan ada 5, yaitu yang pertama tangki, yang kedua former atau pencetakan, yang ketiga kompon lateks, yang keempat oven pengering, dan yang kelima koagulan tank. Bahan yang paling ideal untuk former adalah porselen karena bahan ini tahan panas, tahan basah, minim ekspansi, dan mudah dibersihkan. Ada 2 teknik dipping atau pencelupan. Yang pertama, strike dip. Strike dip merupakan teknologi pencelupan yang paling sederhana. Untuk kompon menempel diperlukan wetting stability. 2 teknik dipping atau pencelupan. Yang pertama, strike dip. Strike dip merupakan teknologi pencelupan yang paling sederhana. Untuk kompon menempel diperlukan wetting atau stability atau kemampuan kompon untuk former. Wetting table harus bagus, dan cara peningkatan wetting stability dari sebuah kompon lateks, yaitu former yang dipakai harus benar-benar bersih dan kering. Dan teknik yang kedua itu ada dipping. Dipping menggunakan koagulan method. Former yang dicelupkan pada koagulan dan dikeringkan. Ketika koagulan dicelupkan ke dalam lateks, maka koagulan yang ada di permukaan former akan menyebabkan destabilisasi lateks dan menyebabkan lateks untuk membeku dan membentuk film di permukaan former. Kenapa kompon harus destabilisasi? Supaya menempel lebih banyak di former, sehingga untuk membuat produk yang lebih tebal cukup sekali saja pencelupannya. Prinsipnya yaitu mengganggu kestabilan kompon lateks yang kita punya. Penggunaan metode koagulan dipping dapat meningkatkan pick up atau banyaknya lateks yang menempel di former. Metode ini yang paling banyak digunakan dalam pembuatan produk yang agak tebal seperti sarung tangan, balon, dan selang kateter. Pengertian koagulan yaitu suatu zat kimia yang dapat menyebabkan penggumpalan atau koagulan. Bahan kimia atau koagulan yang digunakan, yang pertama kalsium klorida, dan kedua kalsium nitrat, dan yang ketiga asam asetat. Yang mempengaruhi kegagalan yaitu yang pertama ada dispersi, atau harus betul ukuran kecil atau mendekati 5 mikrometer. Jika dispersi tidak halus, maka ketika dicetak bahannya akan ikut dan di sarung tangan akan terdapat serpihan. Yang kedua ada former, atau harus bersih dan kering. Ketiga, koagulan, atau jika tidak kering, ketika dicelupkan ke kompon akan menyebabkan destabilisasi di tangki kompon. Jika terlalu kering, tidak akan maksimal hasilnya. Yang keempat, lama waktu pencelupan atau dwelling time. Dan yang kelima, kondisi bahan. Terakhir, formulasi. Sekian video dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I just
had to let you know you're